Terus kemudian jerat-jerit sana sini pada nangis. Saya belum sampai mendekati ke rumahnya pada saat itu. Terus karena rumahnya tuh agak sedikit dari jalan itu kan kita bisa turun gitu ya, karena tidak rata rumahnya sama jalan. Di pinggir jalan itu kayak ada mobil box di situ juga dikerubungin warga banyak banget. Mobil boxnya itu dikerubungin warga banyak banget. Saya tidak mau lihat apa yang ada di mobil, bukan mobil box, mobil yang belakangnya itu kayak apa ya, box tapi terbuka, ngerti nggak sih, mobil kolbak kalau di tempat kita itu banyak banget di situ. Terus kemudian saya melihat ke rumahnya Jujun itu juga ada satu meja begini, meja kayu, itu juga kayak ditutupin apa namanya, kayak pokoknya ada sesuatu yang dibaringkan di situ, ditutupin kain mori, kain kafan itu. Saya langsung turun ke rumahnya Jujun, saya langsung mendekati meja itu. Pokoknya si Muji ini kakaknya Jujun, kan Jujun punya kakak namanya Muji, dia udah seumuran saya tapi perempuan. Jejerita nangis, pokoknya dia kepengen melihat jenazah yang ada yang ada di meja itu. Si Jujun lah pada saat itu yang ada di meja itu. Pengen nangis, pengen melihat sekali saja, pengen melihat sekali itu bunyinya. Pokoknya saya pengen melihat sekali aja, pengen melihat sekali, pokoknya nangis gitu. Sabar, sudah nggak berbentuk, gitu. Jadi aku tambah nggak berbentuk bagaimana maksudnya. Akhirnya Pak Kiainya bilang oke, diizinkan aja, nggak apa-apa untuk sekali terakhir melihat, katanya. Pas aku lagi di depan meja, si Muji itu kakaknya Yuyun berdiri melihat dibuka sama Pak Kiainya. Saya tepat berdiri di depan ini meja ini, saya begini, saya kepengen melihat juga pada saat itu. Akhirnya dibuka sama Pak Kiai, dibuka tiba-tiba ada yang jatuh, terus kemudian bukan jatuh ke tanah tapi langsung tangannya tangannya Pak Kiai langsung begini. Itu besar, putih tapi agak kebiru-biruan, tapi itu kayak pokoknya kayak besar panjang tapi kayak fluffy gitu loh, kayak apa sih? Pokoknya yang kata orang itu adalah usus. Itu sepertinya orang bilang ini ususnya katanya. Jadi ususnya udah ngembang, tapi ngembangnya gede banget dan itu biru, itu usus men, itu usus. Selain usus yang pada saat itu saya lihat, ketika itu dibuka semuanya, ya Allah, jembar kuburannya Yun, semoga di lapangan jalan surgamu. Saya melihat kakinya itu masih utuh, cantik gitu, namanya kaki anak-anak ya, putih, bersih, terus ada gelang emasnya itu di ujung, itu masih sempurna. Kakinya tidak lecet sama sekali, tapi sudah di ujung kaki sini sudah tidak berbentuk. Itu maaf banget, ini seperti kayak tetelan korban kayak kambing itu loh. Ada ribsnya, mukanya, ini yang paling kulihat ya, ini muka sudah tidak ada tapi patok kepalanya itu masih ada, jadi kayak darah-darah kering itu. Pokoknya sudah tidak berbentuk. Yang saya lihat hanya celana dalam warna hitam. Celana dalam warna hitam di sini sama kaki, tapi kakinya nggak bisa ditekuk gitu. Jadi dia kayak gini aja, tapi ada gelangnya gitu. Selain itu sudah seperti kayak tetelan hewan korban itu loh. Pokoknya tidak berbentuk sama sekali. Itu kayak daging kecil-kecil begitu. Nangis tambah, pokoknya dia pingsan, si Muji itu pingsan, nangis segala macam. Yang lihat itu pada jejeritan. Kami tenggengan, saya cuma lihat, wah ya Allah, kenapa? Aku enggak, ya ampun. Yang saya tahu sih dari mama saya waktu saya mau berangkat ke tempatnya Yuyun pada saat itu, mamaku bilang gini, Yuyun mati ketabrak kereta. Intinya meninggal, katanya ketabrak kereta pada saat itu. Jadi benar-benar dagingnya itu sudah tidak sama sekali berbentuk. Yang bikin aku shock lagi adalah ada satu lagi tumpukan daging itu yang ada di box itu siapa? Yang ada di mobil itu siapa? Terus ujung-ujungnya saya tahu bahwa yang ada di box itu adalah jenazahnya si Sito. Laki-laki yang dia berani kenalan
pada saat aku pulang ngaji dia berani kenalan sama saya, itu katanya jenazahnya si Sito. Dan saya naik untuk melihat itu juga sama bentuknya seperti Jujun itu, tidak berbentuk sama sekali. Itu masih kayak pokoknya cuman itu sih tidak ditutupin kain mori, itu cuman kayak pakai daun pisang gitu loh, cuman ditutupin begitu. Ya ampun, itu katanya jenazahnya mau dibawa ke desanya, kan desanya itu desa sebelah ya. Saya tidak tahu kronologinya seperti apa, tapi pada saat itu that was disaster. Aku masih kayak, ini murid ngaji saya yang setiap malam aku ngajar ngaji sudah tidak berbentuk di depan mata saya, itu saya tidak percaya gitu. Saya cuma ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Pada saat itu benar-benar tidak berbentuk manusia, bayangin. Dan pada saat itu ada drama. Karena gini, maaf ya, bukan saya menceritakan aib orang, tapi ini kan cuma cerita aja. Pada saat itu mamanya Jujun tidak terlihat sama sekali di rumah. Kenapa? Karena mamanya Jujun itu kan terkenal sebagai pekerja seks komersial, PSK lah ibaratnya, pekerja seks komersial. Di kampung itu terkenal seperti itu. Mereka keluarga pindahan di situ, tapi mereka dikenal seperti itu. Jadi keluarga yang seperti itulah backgroundnya pada saat itu. Akhirnya mungkin itulah yang membuat Juyun itu seperti dewasa sebelum waktunya, karena masa usia kelas 6 itu sudah berpacaran begitu, maksudnya 6 SD dan berpacaran dengan si Sito yang udah jauh lebih dewasa. Mungkin gara-gara background keluarganya seperti itu gitu. Di situ mamanya Juyun tidak ada di mana. Ditelepon karena ditelepon sama orang-orang, katanya nih ya, yang saya dapat informasi pada saat itu mamanya tidak mau pulang sama sekali. Dia tidak percaya kalau itu anaknya, tidak percaya kalau itu si Jujun yang meninggal, tidak percaya. Pokoknya mungkin di sana shock apa gimana. Pokoknya setahu saya mamanya Jujun itu lagi dinas melakukan itulah di mana gitu. Saya tidak tahu. Intinya tidak mau pulang pada saat itu. Yang di rumah itu cuma kakaknya aja, karena mereka tinggal itu neneknya, terus si mamanya, terus kakaknya dan Jujun berempat, itu semua perempuan semua di rumah itu gitu. Sama sekali tidak mau pulang pada saat itu. Sampai dikubur pun pada saat itu kan ada salah satu kerabatnya yang kenal itu, sepertinya pakai mobilnya kerabatnya, nggak dikubur juga di desa saya, tidak dikubur di situ. Pada saat itu tidak sama sekali dipocong. Biasanya kan kalau kita meninggal tuh dipocong gitu. Ini seperti kayak bentuk permen aja, karena memang sudah tidak berbentuk ya. Dibentuk permen, terus akhirnya dikebumikan. Pada saat itu dikebumikan. Ya banyak orang yang menangis apa segala macam, teman-teman SD-nya apa segala macam pada datang ke situ menangis. Dan pada saat itu selesailah akhir cerita dari keluarga si Jujun ini. Rumahnya tidak ditempati, jadi rumah kosong blong. Udah sama sekali tidak ada yang mau pulang ke situ, sepertinya kayak mereka tuh pindah. Dan mamanya itu ya sama sekali tidak terlihat sama sekali. Itu adalah terakhir kalinya komunikasi di telepon, itu katanya tidak mau pulang pada saat itu. Akhirnya mungkin trauma apa-apa ya. Pokoknya pada saat itu sama sekali tidak ada kabar dari keluarga mereka. Rumahnya ditinggalin begitu aja, kosong. Oke. Pada saat siang itu ketika jenazahnya sudah di rumah, kan kakaknya itu sudah siuman. Itu ditanya-tanya dengan sadar. Aku juga di dekatnya pada saat itu. Ditanya-tanya kronologisnya. Aku pikir itu tidak begitu terlalu tepat ya, ditanya-tanya sama orang gitu. Tapi ditanya-tanya itu kronologisnya kenapa apa segala macam. Saya dengar sendiri kakaknya tuh bilang gini. Azan subuh lagi bunyi berkumandang katanya. Pas lagi azan subuh, si Jujun itu udah bangun. Terus kemudian menurut cerita kakaknya ya, buka kamarnya, itu tuh lagi dandan. Dia pakai eyeshadow, dia pakai ini hitam, pakai baju hitam panjang. Pada saat itu dia pakai baju hitam panjang, pakai gelang kaki, pakai jepitan juga dipakai gitu. Pagi-pagi itu udah cantik, itu udah subuh-subuh. Maksudnya baru subuh udah cantik. Ini mau kemana? Akhirnya ditanya sama kakaknya, Jun, mau kemana? Ini masih pagi banget, mau kemana gitu. Diem aja, tidak mau jawab pertanyaan kakaknya. Akhirnya si Jun itu lari ke depan, ke jalan, karena kan itu memang seperti aku bilang, rumahnya Jun itu kan tidak rata dengan jalan. Akhirnya dia naik ke atas gitu, melihat ada Sito di atas gitu. Maksudnya ada sosok laki-laki, tapi yang pada saat itu dipercaya bahwa itu adalah Sito pada saat itu.
Dramanya adalah ternyata si Puji ini, kakaknya Yuyun, itu juga cinta sama si Sito. Gue nggak ngerti ini dapat dari mana informasi, tapi saya dapat dari teman-temannya itu. Intinya adalah si Muji ini yang udah dewasa suka sama si Sito, dan itu lebih pantas karena mereka sama-sama orang dewasa. Sementara Yuyun masih SD gitu. Tapi si Sitonya juga sukanya sama si Yuyun, sementara Sito itu tidak direstui karena tahu sendiri Yuyun itu dari keluarga seperti apa dan juga masih kecil. Itu yang saya dapetin ya, itu dapat informasi yang saya dapetin. Terus pokoknya intinya si Muji ini suka sama si Sito. Pokoknya mereka berdua tidak direstui lah. Ya maksudnya masih kecil lah, gimana sih mau direstui ya kan. Tapi intinya dramanya seperti itu pada saat itu. Mereka itu udah di jalan itu, mereka lari berdua, mereka jalan kaki, mereka lari ke atas karena kan tempatnya si Yuyun ini kan memang paling di ujung. Setelah itu kan ada hutan pinus ya, hutan pinus. Mereka lari ke arah hutan pinus. Sementara di hutan pinus itu kan ada rel kereta api yang memisahkan antara desa sebelah dengan desa kami, ya kan? Jadi kalau misalkan desa sebelah itu mau ke pasar, pasti dia akan ngelewatin rel kereta api, terus lewatin desa kita, terus baru ke pasar. Ceritanya pertama kali diketemukan mereka berdua sudah meninggal dan dagingnya tercecer di mana-mana itu. Pertama-tama ada orang dari desa sebelah itu mau ke pasar. Dia bawa senter kan, karena memang biasanya kalau ke pasar itu kan subuh-subuh ya. Mereka ibu-ibu lah, dia ke pasar tapi tiba-tiba dia tuh kayak kepelarak itu apa ya. Jadi kalau kita nginjek sesuatu terpleset karena itu basah-basah gitu loh. Akhirnya dia nginjek mungkin daging atau apa, nginjek terus jatuh. Terus kemudian disenterin kayak gitu. Dia lihat tuh banyak banget kayak daging-daging berceceran gitu. Tapi pada saat itu kata ibu itu sih bilang dikira itu kayak kambing ketabrak kereta apa segala macam. Tapi setelah disenter, tiba-tiba dia ngelihat kaki yang masih utuh itu loh. Akhirnya dia teriak-teriak nangis, dia pulang lagi ke kampung. Terus kemudian ngomong sama warga. Akhirnya lah udah mau terang, warga datang ke situ semuanya melihat itu katanya berceceran di jalan di rel kereta api itu daging udah berceceran pokoknya. Dan pada saat itu nggak tahu entah daging yang mana punya siapa, intinya pada saat itu adalah daging mereka berdua, si Yuyun dan juga si Sito. Tapi mereka sepertinya mungkin dagingnya ada yang tercampur apa segala macam. I don't know about that. Terus dari cerita masinisnya itu kan diwawancarai karena pada saat itu sempat masuk koran lah ya, koran lokal. Saya juga baca masinisnya itu melihat ada perempuan itu tarik-tarikan sama laki-laki. Si perempuannya itu katanya pokoknya kayak mau nabrakin diri ke kereta, tapi sama si cowoknya itu ditarik, nggak boleh begitu. Tapi akhirnya tiba-tiba tangannya lepas, si ceweknya nabrakin diri, akhirnya si cowoknya ikut nabrakin diri. Itu cerita masinisnya karena pada saat itu memang sempat masuk berita koran pada saat itu ya. Jadi mereka benar-benar bunuh diri begitu. Bukan karena gue tidak tahu, pokoknya mereka benar-benar bunuh diri. Si Yuyunnya dulu yang bunuh diri, akhirnya si cowoknya yang bunuh diri. Aku pikir apa yang mereka pikirkan gitu. Usia muda banget, si Yuyun juga masih SD, bisa punya pikiran cinta-cintaan sampai segitunya gitu loh. Aku nggak bisa percaya, tapi aku agak sedikit tidak surprise dengan mungkin mereka punya kepribadian seperti itu, karena memang si Sitonya udah dewasa. Sepertinya dia juga orangnya kalem, sangat dewasa. Sementara si Yun ini meskipun SD, dia juga sifatnya agak sedikit berbeda dan juga bentuk badannya itu sudah seperti sudah seperti remaja pada umumnya, yang cewek-cewek yang sudah pantas pacaran begitu. Aku pikir ya mereka mungkin memikirkan sedalam itu gara-gara mereka tidak direstui sama orang tuanya. Singkat cerita, ini adalah bagian paling tidak aku suka gini. Saya tidak tahu ini isu, apakah ini benar adanya, tapi jujur ya, saya tidak mengalaminya. Tapi saya mendengar dari orang tua yang bercerita dengan orang tua. Kalau orang tua bercerita sama anak kecil itu kan kayak hanya nakut-nakutin aja. Ini kayak orang tua lagi bercerita sama orang tua. Jadi pada saat itu gini, sepeninggalnya mereka berdua itu, jadi kalau orang kampung kita tuh kayak kayak ngejisi alias kayak pokoknya kayak rasanya itu berbeda aja ketika ada orang baru meninggal. Itu kayak masih ada di sekitar kampung kita begitu kan. Jadi ketika yang ngaji itu sudah tidak ada lagi orang ngaji, pokoknya pada takut semuanya lah. Aku masih tetap ngaji. Itu kayak hujan, terus kemudian pohon kelapa yang tinggi-tinggi itu kayak goyang, terus angin tuh bertiupan. Gue tidak tahu kenapa setiap ada orang baru meninggal terus tiba-tiba desa kami tuh kayak ada angin gede apa segala macam. Pokoknya suasananya tuh
kalau orang kampung kita bilang ngejis-ngejisi, kayak menakutkan dan menyeramkan. Jadi jarang ada orang yang ke masjid. Paling yang ke masjid ya yang tua-tua aja seperti aku. Nggak ada anak-anak kecil pada ngaji, nggak ada pada saat itu. Saya juga, apakah saya takut? Ya, saya termasuk yang takut. Saya tuh orangnya cukup penakut gitu. Tapi saya orang penakut, alhamdulillah sama sekali tidak pernah yang kayak diliatin sosok secara ini gitu, atau ada tiba-tiba yang lewat gitu, tidak. Aduh, jangan. Cuman pada saat itu ketika saya pulang ngaji, kemudian saya kan gabung sama orang-orang tua itu yang mereka lagi kayak ngobrol-ngobrol gitu loh di teras gitu. Dan saya kan termasuk yang masih masih dianggap anak kecil aja meskipun udah SMA. Jadi mereka bukan ceritanya sama saya, mereka diantara orang tua cerita ke orang tua begitu. Saya mendengar mereka bercerita, saya percaya. Kenapa? Karena orang tua tuh kan nggak pada suka bohong ke orang tua satu sama lain. Pada saat itu di desa kami itu kan lagi perbaikan jalan. Itu kan yang mengerjai jalan itu bukan orang di desa itu. Jadi kayak ada orang dari pemerintahan lah yang diutus, kayak tukang-tukangnya atau pekerja jalannya itu kan mereka suka tidak pulang ke rumahnya, mereka suka tidur di mobil inventaris yang buat kayak ngerjain jalan atau kayak bulldozer yang ada di jalan kami. Dan pada saat itu memang lagi ada perbaikan jalan di desa kami dari pemerintah pada saat itu. Nah, ini cerita datang dari salah satu pekerja jalan yang memang dia tuh jarang banget pulang ke rumahnya. Mungkin dia kayak orang Bandung atau orang Jakarta, saya tidak tahu pada saat itu. Intinya bukan orang desa kami. Kan suka berbaur sama masyarakat di situ. Akhirnya dia cerita, ini bapak-bapak ini cerita pada saat itu. Cerita tentang kematiannya si Yuyun. Dia bilang, saya itu karena saya kan jauh dari istri ya, jadi dia biasanya kalau misalkan pengen kayak gitu atau pengen sering tidur di tempatnya si Yuyun ini. Bapak ini sering tidur di tempatnya si Yuyun inilah. Mungkin melakukan itu dengan mamanya, saya tidak tahu, saya tidak mau membahas itu lebih dalam. Intinya adalah bapak ini sering tidur di rumahnya Yuyun itu. Jadi bapak ini kan salah satu pekerja jalan yang jarang pulang ke rumah. Jadi dia tidurnya itu di mobil inventaris dari pemerintah itu, yang kayak mobil box buat ngangkut-ngangkut pasir belakangnya. Jadi itu kan di depannya itu, di kepalanya kan bisa buat tidur. Biasanya bapak itu tidur di situ. Nah, di mobil box itu kan di sini kan kaca, di sini tuh kaca, depan kaca, belakang ini juga kaca untuk melihat di belakang kan. Bapak itu katanya pada saat itu lagi tidur nih, itu gue nggak tahu jam berapa, mungkin sekitar jam 2 malam apa segala macam. Pada saat itu katanya mobilnya itu goyang gitu. Tapi ada suara kayak kayak nangis gitu. Terus tiba-tiba bangun, terus dia tengok ke kiri, tengok ke kanan, nggak ada orang, tengok ke depan, nggak ada orang. Terus tidur lagi, tiba-tiba goyang kayak gempa gitu. Tapi kayak ada gitu. Bapak itu udah mulai merinding, bangun, dilihat kanan lagi nggak ada, kiri lagi nggak ada, lihat di depan lagi nggak ada. Akhirnya yang ketiga itu kayak ngok gitu. Jadi digoyang itu gede banget. Terus tuh akhirnya oh my god, merinding. Akhirnya ketika udah dilihat kanan nggak ada, kiri nggak ada, depan nggak ada, akhirnya dia ngelihat ke belakang, kan ada kaca. Melihat nengok ke belakang, tiba-tiba itu katanya dia ngelihat kayak cuman separuh muka sama rambut separuh. Terus ini kayak lehernya tuh nggak ada sih, kayak tengkorak gitu. Terus di sini ususnya tuh kayak keluar gitu loh. Tapi nangis gitu. Pokoknya kayak Yuyun gitu. Intinya kayak Yuyun pada saat itu. Itu ceritanya bapak. Ini tidak bohong ya. Aku benar-benar mendengar dengan telinga saya sendiri pada saat itu, karena pada saat itu bapak itu tidak cerita ke saya, ceritanya ke orang-orang di situ. Akhirnya bapak itu kayak, ya Allah Yun, kok tega banget sih Yun, tega banget sih kok Yun, katanya. Aku kan sering kasih kamu uang jajan, kalau kamu sekolah saya sering kasih kamu uang jajan gitu, katanya bilang begitu. Kok padahal aku sering banget kasih kamu uang jajan kalau berangkat sekolah Yun, kok tega banget sih gitu. Sambil kayak nggak tahu, mungkin kayak pada saat itu kayak nggak sadar, setengah tidak. Pokoknya melihat itu yang jelas adalah katanya cuma muka separuh. Terus itu pokoknya yang dia cerita itu mukanya tuh separuh hilang. Terus pokoknya nangis gitu. Itu katanya berlangsung cukup lama, nggak hilang gitu. Udah doa apapun katanya nggak hilang gitu. Gue
gue mau percaya, ya gue mau tidak mau percaya karena mereka orang tua, ceritanya ke orang tua gitu. Dan sepertinya meyakinkan, tapi saya tidak tahu kebenaran cerita itu apa tidak. Tapi pada saat itu saya sangat percaya dan membuat saya cukup tidak bisa tidur sama sekali. Terus karena hal-hal seperti itu, jadi bibi-bibiku mereka tuh nimpalin kayak iya saya juga mengalami ini, iya saya juga mengalami ini, begitu loh. Kayak sepertinya mereka tuh kayak membaur untuk saling menimpali bahwa mereka juga punya pengalaman tentang pada saat itu ketika si Yun meninggal gitu. Oh my god Yun, semoga jembar kuburannya, semoga itu bukan kamu, semoga ya sudah tenang di sana. Ya pokoknya saya sekarang bisa menceritakan sama kalian sampai berkeringat, tapi sebenarnya saya tuh kalau mendengar nama itu ya jujur, mendengar nama itu saya tuh kayak aduh, kebayang pada saat bapak itu cerita gitu. Dan kebayang ketika setiap hari-harinya bareng sama dia ngajarin Al-Quran begitu. Saya tuh cuman kayak gak habis pikir gitu. Kok bisa sampai kamu berdua melakukan bunuh diri begitu. Itu benar-benar out of my mind. Karena pada saat itu usia semuda itu gitu menurutku. Tapi memang kejadian itu memang benar-benar nyata terjadi di kampung saya pada saat itu. Meskipun saya juga mendengar ada beberapa orang yang punya pengalaman tentang didatangi si almarhum Sito pada saat di kampung sebelah. Saya banyak mendengar seperti itu. Banyak yang mendengar mereka datang itu katanya kepengin disatukan gitu. Jadi kayak mereka kan memang terpisah ya dagingnya. Mereka tuh kepengin disatukan tapi mereka tetap dipisahkan ketika mereka meninggal pada saat itu. Banyak cerita-cerita seperti itu, mereka yang dimimpiin atau didatangin ada requestan seperti itu, ada permintaan bahwa mereka pengen disatukan gitu. Ada yang bilang katanya dagingnya ketukar apa segala macam, I don't know about that. But anyway, itu adalah akhir dari cerita horor saya malam hari ini. Tapi buat kamu yang mungkin pengen konten-konten horor lagi, mungkin bukan hanya dari cerita pribadi tapi cerita orang, atau mungkin saya menceritakan sesuatu yang kayak kontennya Nancy Judge, Nadia Omara membahas sesuatu hal yang happening atau hal-hal yang memang lagi viral, atau membahas sesuatu hal yang mengerikan atau yang tragis atau misteri apa segala macam, silakan kalian komen di bawah apakah saya harus melanjutkan konten-konten seperti ini atau tidak. Silakan kalian komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya Sijisan Milatin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.